membuat mereka menjadi insan yang bermanfaat dunia akhirat seperti yang disampaikan ini tadi. Saya kira itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya tunggu Anda semua yang ada di sini yang gagah dan cantik untuk bergabung dengan perusahaan kami PT Kalimantan Prima Persada. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret kepada Profesor Dr. Kunchoro Diharjo STMT, kami persilahkan. Kalau tadi dinaikkan, sekarang saya turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali, para wisudawan, para pimpinan fakultas, pimpinan jurusan dan program studi. Yang kami hormati khusus ini Bu Tri Yuli Adriana dari PT Kalimantan Prima Persada yang alhamdulillah bisa rawuh pada kesempatan ini. Para wisudawan yang berbahagia dan segenap tamu undangan yang kami banggakan. Di awal sambutan kami, perkenankan kami mengajak pada semua hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam suasana yang sangat berbahagia. Bapak Ibu, orang tua wali dan para wisudawan yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum kami melanjutkan, perkenankan izin bahwa Bapak Pembantu kita tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sedang ada tugas dinas ke Jepang untuk menjalin kolaborasi riset. Jadi kalau kita ingat, setelah kehadiran Bapak Ibu orang tua wali dulu ketika putra putri Bapak Ibu diterima di UNS dulu, sekarang ini minimal adalah kehadiran panjenengan semua yang kedua, sehingga kami mengucapkan selamat datang kembali di Fakultas Teknik. Dan suasananya sudah sangat berbahagia karena kalau dulu itu baru mau sekolah, kalau sekarang sudah lulus kuliah. Kemudian perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan Bapak Ibu yang telah memberikan amanah kepada kami untuk mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian di Fakultas Teknik ini, khususnya program vokasi. Saya lebih senang dan lebih tepat menyebut program vokasi. Kami dengan segenap seluruh staf pengajar, seluruh tenaga kependidikan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun praktikum di laboratorium. Namun satu dua hal kami juga meyakini masih banyak kekurangan selama kami mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian, baik dalam pendidikan akademik maupun dalam pengembangan soft skill. Perkenankan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas kekurangan-kekurangan ini. Selain itu, ya, pada kesempatan ini secara resmi atas nama Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, ini nggak salah kalau berdiri nanti Universitas Negeri Solo, nanti Universitas Negeri Surakarta, Universitas Negeri 11 Maret, nggak usah dibilang kita sudah negeri. Jadi pada kesempatan ini kami serahkan putra putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bahwa putra putri Bapak Ibu sudah menjadi semakin dewasa. Kenapa dewasa? Telah
telah membuktikan bahwa para wisudawan telah menyelesaikan tugasnya belajar dengan baik di Fakultas Teknik. Yang kedua adalah sudah semakin mandiri. Dan yang terakhir, insya Allah Bapak Ibu percayalah, kami serahkan utuh 100%. Selanjutnya pada para wisudawan yang berbahagia, kami atas nama Fakultas Teknik juga mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara semua yang sudah menyelesaikan studinya di program vokasi di Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Cuman kami mengingatkan tadi dari sampaikan oleh Ibu Sri bahwa kelulusan saudara ini bukan tujuan akhir, tapi gelar ahli madya, ilmu yang sudah Anda miliki itu adalah modal dari disampaikan, modal kasar untuk Anda berkembang, untuk Anda meniti karir, untuk Anda belajar lebih maju lagi. Jadi dengan bekal ilmu ini kami berharap bahwa saudara nanti akan lebih sukses ketika saudara sudah bekerja. Memang program vokasi atau diploma yang ada di Fakultas Teknik itu adalah program terminal. Jadi Anda memang dipersiapkan untuk lebih terampil, untuk siap bekerja. Jadi kalau misalkan kita punya sama tetangga, kalau bilang ke saya, Pak Kuncoro, mobil saya kok mogok, saya itu keperingat dulu sebelum mendekati mobil yang mogok. Tapi kalau Anda mesti lebih siap, kira-kira itulah bedanya program vokasi dan program akademik. Jadi Anda patut berbangga karena Anda adalah belajar di sisi ilmu terapan. Jadi di dalam Undang-Undang Pendidikan sudah jelas bahwa ada jalur pendidikan akademik dan ada jalur pendidikan vokasi. Yang pendidikan vokasi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, mulai dari program diploma 3, diploma 4 atau sarjana terapan, magister terapan hingga doktor terapan. Itulah jenjang Anda ketika akan mengenyam pendidikan di dunia pendidikan ini. Tetapi ada satu universitas yang lebih hebat tapi adalah universitas kehidupan, yaitu universitas ketika Anda sudah masuk ke dunia kerja. Itulah universitas yang nyata, yang penuh dengan dinamika, termasuk di Universitas Kalimantan 5 Persada. Tapi nggak usah pakai nama, tapi ilmunya di sana sangat banyak, sangat luar biasa. Ya. Kemudian bagi para wisudawan yang memang nanti masih ingin atau belum puas mengenyam pendidikan di dunia pendidikan ini, kami masih terbuka untuk Anda semua. Kita sudah punya program untuk alih jalur dari program diploma ke program sarjana dan nanti sampai ke program master hingga ke program doktor. Tapi bagi yang sudah bekerja, nanti ketika saudara sudah bekerja, kami juga akan senantiasa siap membantu Anda. Sehingga jika Anda nanti bekerja punya banyak masalah, tapi masalah pekerjaan, jangan masalah yang nggak benar-benar gitu ya, silakan Anda datang ke kami. Kami sangat terbuka ya, untuk jalin silaturahim, untuk mengamalkan sunnah Nabi, berbagi kira-kira ya. Anda berbagi pekerjaan atau proyek, kita berbagi ilmu. Saya kira ini sama-sama membutuhkan. Jadi silakan bagi saudara yang nanti ketika bekerja menghadapi pekerjaan yang terasa berat bisa berbagi dengan kami. Baik, seperti biasa, ketika saya menyampaikan sambutan pasti saya ingin melakukan testimoni terhadap wisudawan. Kali ini adalah jumlahnya 51. Coba saya ingin tanya
wisudawan yang sudah diterima kerja angkat tangan? Ada belum? Sudah diterima. Ya, berdiri dan disaksikan orang tua Anda. Ya. Ya. Ini loh cirinya bajunya lamban-lamban malu-malu. Anda patut dibanggakan. Jadi sebelum wisuda mereka sudah diterima kerja. Mohon izin nanti kalau terpaksa ke Kalimantan juga nggak apa-apa. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi ini satu prestasi bahwa mahasiswa kami sebagian itu memang sudah banyak diterima kerja sebelum wisuda. Karena apa? Dari kemarin rekrutmen berjalan terus ini. Dan besok Senin adalah Kalimantan terima kerja. Kemudian yang sudah tes sampai tahap akhir, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Cuma satu aja, alhamdulillah. Baik, baru satu ya. Jadi memang karena ini waktu wisudanya agak mepet gitu ya, dengan waktu kelulusan juga memang banyak sempat mengikuti tes kerja. Baik, selanjutnya Universitas 11 Maret juga menekankan kepada Anda untuk menjadi entrepreneur. Kalau Anda orang teknologi adalah teknopreneur. Apakah teknopreneur atau entrepreneur itu adalah menjadi seorang penjual barang? Tidak. Karena esensi dari entrepreneur itu adalah berpikir yang berbeda dan melakukan sesuatu yang berbeda. Itulah yang kita sebut dengan inovasi. Sehingga kalau tadi Putri Yuli menyebutkan dari puncak satu ke puncak yang lain, itulah inovasi. Berarti Anda sudah menjadi seorang entrepreneur. Dimanapun Anda bekerja, tolong itu dikembangkan. Berpikirlah yang berbeda, karena dengan berpikir yang berbeda Anda akan menjadi orang yang lebih unggul dibanding yang lain. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita juga patut berbangga pada program vokasi. Kita tahu bahwa sekarang Fakultas Teknik menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang diminta untuk mengembangkan mobil listrik nasional. Dan kita nggak akan lupa bahwa keberhasilan itu diinisiasi dulu dari suksesnya program Diploma 3 untuk mensupport tahap awal rekayasa mobil listrik. Kita berikan aplaus untuk ini juga berawal dari program diploma. Dan pengembangan sekarang sudah cukup banyak, mulai dari sepeda listrik, kemudian ada two-wheel cycle ya, two-wheel cycle, barangnya ada di depan band. Nah, sekarang mulai mengembangkan kendaraan monowheel, jadi kendaraan hanya satu roda, tapi rodanya yang muter, bukan penumpangnya yang muter. Sekarang sudah mulai ke sini, jadi ini juga satu inovasi untuk mendapatkan keunggulan. Patut bangga juga bahwa pada bulan Juli nanti mahasiswa kami akan mengikuti lomba Sel Eco Marathon ke Malaysia, jadi kompetisi internasional. Dan pada tanggal 8 sampai 10 April besok kami juga akan mendampingi lomba internasional tentang chemical engineering plant, jadi mobil berbasis energi kimia yang sudah kami bimbing menggunakan abu sekam dengan deterjen, jadi baterai. Ya, mohon doanya agar tim kami yang berangkat nanti sukses, karena ini juga untuk kejayaan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya dalam pengembangan Fakultas Teknik, tentu saja kami harus melibatkan semua stakeholder yang ada.
pada kesempatan tadi kita sudah menyaksikan bahwa kami menerima hibah dari PT Kalimantan Prima Persada dalam bentuk pembuatan ruang komunal mahasiswa, yaitu tempat hidup mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa melakukan belajar, mengerjakan tugas, dan set unit taman yang ada, kira-kira ini. Jadi ini adalah salah satu partisipasi dari PT Kalimantan Prima Persada. Kenapa saya sebut salah satu? Karena salah yang lain pasti akan ada. Karena pinter-pinternya saya ngomong. Jadi ini saya terima kasih sekali kepada Bu Yuli sudah berkenan memberikan partisipasi, dan ini sudah setiap hari sekarang dipakai. Nanti kalau pas keluar dari ruang ini silahkan lihat agak ke atas, selalu penuh dengan mahasiswa. Nah, seandainya fakultas ini seperti ini semua, kayaknya mahasiswa kami betah di kampus, ya kan? Tapi bukan berarti nggak lulus. Jadi betah untuk belajar. Ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan akhir kami di sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Umum PT Kalimantan Prima Persada yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini, kemudian juga kepada Ibu Sulistianingsih Hartati adalah manajer ARD yang berusaha mengeksekusi proses rekrutmen di UNS. Saya pesan, tadi pesan Bu Yuli sangat luar biasa. Kalau besok di interview tolong jawabnya seperti Bu Yuli, pasti diterima, kan? Karena jawaban Direktur Umum Bu Sulis nggak berani katanya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh orang tua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Kemudian kepada segenap Bapak Ibu pimpinan fakultas dan program studi serta jurusan, terima kasih atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan proses edukasi, karena tanpa panjenengan semua kita nggak akan bisa proses pendidikan ini berhasil. Kepada segenap panitia mahasiswa, saya ucapkan terima kasih kerja keras Anda, dan ini adalah salah satu contoh kami mengembangkan soft skill mahasiswa. Jangan dilihat kekurangannya, tapi bahwa kegiatan pelepasan wisuda ini sepenuhnya diorganisasi oleh mahasiswa kita.